Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azhari Disak dalam program Juru Bicara. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa selama ini pemerintah terus berupaya untuk melindungi masyarakat dari gejolak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya adalah dengan memberikan BBM bersubsidi. Namun pemirsa, sebelumnya pemerintah telah mengumumkan bahwa saat ini subsidi untuk BBM tersebut mengalami pembengkakan hingga 3 kali lipat. Dan apabila hal ini terus dilakukan, maka akan terjadi peningkatan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, pemerintah secara resmi mengumumkan pengalihan subsidi bahan bakar minyak. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu 3 September 2022 lalu. Lalu pemirsa, kita membahas lebih jauh bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini, apa dasarnya sehingga pemerintah melakukan alih subsidi BBM, dan bagaimana ke depan strategi agar subsidi BBM tersebut bisa tepat sasaran bagi masyarakat Indonesia. Kita akan bahas dalam program Juru Bicara kali ini. Sudah bersama dengan kita saat ini Direktur Pengelolaan Media IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Nur Sode Gunarjo. Assalamualaikum Pak Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sehat Pak salam Gun? sejahtera bagi kita semua. Sehat ya Alhamdulillah Pak? sehat. Baik, Iya. Pak Gun, ini yang masih hangat-hangatnya diperbicarakan di masyarakat Indonesia bahwa adanya alih subsidi BBM, Pak Gun. Tadi kita juga sempat membahas bahwa sebelumnya pemerintah telah menyebutkan bahwa saat ini adanya peningkatan dari subsidi BBM tersebut di Indonesia sebanyak 3 kali lipat. Namun Pak Gun, untuk lebih rinci lagi sebenarnya apa alasan dan juga tujuan sehingga pemerintah akhirnya memilih keputusan untuk menaikkan harga BBM ini, Pak? Iya, baik. Tentunya yang pertama perlu kita sampaikan bahwa pemerintah tentu telah mempertimbangkan banyak hal ya secara komprehensif, telah menghitung secara seksama, kemudian disertai juga dengan penelitian-penelitian yang mendalam, ya mengapa opsi kenaikan atau menaikkan harga BBM ini yang dipilih. Salah satunya alasan atau tujuan yang paling penting adalah agar subsidi BBM yang diberikan pemerintah ini menjadi lebih tepat sasaran. Ya. Mengapa demikian? Mungkin pertanyaannya, kenapa? Apakah selama ini tidak tepat sasaran? Perlu kita ketahui bersama ya, bahwa saat ini lebih dari 70% subsidi BBM ini justru dinikmati oleh kelompok-kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi, yaitu para pemilik mobil pribadi khususnya yang cc-nya besar. Ya coba saja Anda cek di lapangan siapa yang membeli Pertalite dan solar. Iya, ternyata para pemilik kendaraan yang cc-nya dalam tanda kutip mewah itu, mestinya uang negara ini harus diprioritaskan ya untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Data menunjukkan bahwa subsidi yang jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah yang diberikan ini justru tidak tepat sasaran. Lebih dari 80% anggaran untuk subsidi Pertalite, misalnya ya, selama ini dinikmati 30% dari penduduk terkaya di Indonesia. Dan hal yang sama juga terjadi pada solar, ya di mana solar ini juga kebanyakan dinikmati oleh orang kaya dan dunia usaha. Kurang dari 1 juta kiloliter solar yang benar-benar mengalir ke orang miskin dari total 15 kiloliter yang disubsidi pemerintah. Nah, inilah tentu yang ketika saat ini terjadi dinamika harga BBM di global, di dunia, maka pemerintah tentu telah berupaya ya untuk menekan harga BBM ini agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 misalnya ya telah meningkat 3 kali lipat, ditingkatkan 3 Ya. kali lipat. Dari yang semula 152,5 triliun pada tahun sebelumnya, ini menjadi 502,4. Ya, 152,5 menjadi 502,4. Dan tidak hanya itu,
Seiring dengan pengalihan subsidi BBM ini, pemerintah juga menambahkan bantalan sosial, ya dalam tanda kutip bantalan sosial bagi masyarakat. Apa saja itu? Yang pertama adalah bantuan langsung tunai atau BLT BBM yang total besarnya ini adalah 12,4 triliun. Besar sekali ya. Ya. Dan ini diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu. Dengan besarannya sekitar 150.000 per bulannya. Dan mulai diberikan pada bulan September selama 4 bulan. Jadi mulai bulan ini BLT BBM ini sudah mulai disalurkan. Dan kemudian pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi gaji atau upah yang singkatannya BSU dengan alokasi anggarannya ini mencapai 9,6 triliun yang diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar masing-masing ini Rp600.000. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2%, ya, 2% dana transfer umum atau DTU sebesar 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, kemudian bantuan ojek online, dan untuk nelayan. Pada intinya, sekali lagi, pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat ini harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu. Baik, tentunya di sini kita lihat bahwa keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, Pak Gun, untuk menaikkan harga BBM ini juga diikuti oleh adanya bantuan sosial tadi Pak ya, berupa ada BLT dan juga ada dari BSU tadi. Dan kita berharap ini benar-benar bisa membantu masyarakat terlebih dalam krisis kenaikan dari harga minyak dunia saat ini. Namun Pak Gun, setelah ini hal yang paling penting juga akan kita bahas bagaimana ini subsidi tersebut benar-benar bisa tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun Pak Gun, kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa tetap di program Juru Bicara.